Ya, Assalamualaikum. Ini ada peristiwa menarik ya, memprihatinkan dan konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta. Jadi ada ibu-ibu dijamret oleh dua orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Lalu suami ibu tersebut yang mengendarai mobil bernama Pak Hogi Minaya mengejar kedua penjamret tersebut. Dalam peristiwa pengejaran tersebut, si jambret ya menabrak tembok dan keduanya tewas. Jadi bukan ditabrak oleh si Pak Hogi ini. Jadi kejar, dipepet berapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri menabrak tembok dan tewas. Kemudian Pak Hogi dijadikan tersangka oleh Polres Sleman dan dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, nomor 22 tahun 2009. Intinya ini soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam berkendara. Nah, kejaksaan juga sudah menerima perkara ini dan akan melimpahkan kembali ke pengadilan ya. Ancaman hukumannya ini 6 tahun ya. Kami Komisi 3 sangat prihatin dengan peristiwa ini ya, dan kami mempertanyakan ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Jadi KUHP baru dan KUHP baru adalah penegakan hukum yang sangat-sangat progresif. Jadi dua produk hukum tersebut ya bertendensi pada penegakan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum. Itulah mengapa kita bersyukur KUHP baru dan KUHP baru sudah disahkan. Sehingga perkara seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi.